Shalom, salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan. Jumpa kembali di Pagi Menyapa pada saat ini. Saya Pendeta Lukas Eko Sukoco, siap untuk mendampingi dalam edisi kali ini. Ibu, Bapak, dan saudara, kalau ada yang bertanya, sebutkan Hari Raya Kristen, pasti orang akan menyebut pertama Natal, kedua Paskah, ketiga barangkali Jumat Agung atau Pentakosta. Hampir dilupakan ada satu hari raya Kristen yang tidak dirayakan dengan besar, padahal sangat penting, yaitu Mekrat atau Yesus naik ke surga. Sumengkanipun Sang Kristus. Hari raya ini meskipun kurang populer, tapi ini sangat penting. Kenapa? Karena satu, kita merayakan bahwa Yesus itu Mekrat, naik ke surga. Dan disaksikan oleh para murid, baik para rasul maupun kaum perempuan dan murid-murid yang lain, yang jumlahnya puluhan. Ya, banyak. Jadi ada pengakuan Yesus, dia akan naik ke surga. Ada saksi dan ada bukti, bahkan malaikat surga turun ketika dia menegur, mengapa engkau lihat ke atas? Dia yang Mekrat, yang naik ke surga, akan kembali untuk menghakimi. Jadi, hari raya kenaikan Kristus itu sangat penting juga bagi orang yang beriman. Nah, di situ kita menghayati Yesus bukan sekedar nabi. Yesus bukan sekedar rasul. Yesus adalah Mesias yang menjadi juru selamat dunia. Baik, kita akan bersama memperhatikan kesaksian dari firman Tuhan. Mari kita membuka Injil Lukas pasal 24 ayat 50 sampai dengan 53. Lukas 24 ayat 50 sampai dengan 53. Yang demikian firman-Nya. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Lukas 24 ayat 50 sampai dengan 53. Yang berbahagia barang siapa yang mendengarkan firman Tuhan ini dan memelihara dalam kehidupan setiap hari. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kisah yang dibaca tadi ada kaitannya dengan pasal sebelumnya. Ayat 46 misalnya. Yesus mengatakan demikian. Ada tertulis demikian. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan pada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Saudara, poin penting dari kenaikan adalah pertama, Yesus Mesias. Ciri khas Mesias, dia menderita, disalibkan, mati, dan bangkit dari kematian. Ayat 46. Yesus Mesias. Oleh sebab itu, saudara, kenaikan Kristus menguatkan keyakinan kita bahwa Yesus adalah juru selamat atau Mesias.
Kalau melupakan hari raya ini, maka kita tidak memiliki dasar, karena dasarnya ketika penyaliban hingga kebangkitan itu diteruskan dengan mekrat atau naik ke surga. Poin pertama, hari raya ini mengingatkan Yesus Mesias. Poin kedua, saudara. Poin kedua adalah dikuatkan pada ayat 48. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Maka bacaan tadi mengatakan, mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Poin pertama, Yesus Mesias. Poin kedua, saudara dan saya, para murid, rasul, setiap orang yang beriman menjadi saksi. Saksi bahwa Yesus Mesias. Bukan sekedar nabi atau rasul. Maka poin kedua ini menjadikan kekuatan bahwa kenaikan Yesus ke surga menguatkan iman kita, tapi juga mengingatkan tugas kita sebagai saksi-saksi Kristus. Dan yang terakhir, yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya adalah Yesus yang kembali ke surga memberkati, ayat 50 dikatakan, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Poin ketiga adalah Yesus meskipun dia ke surga, dia memberkati orang-orang yang beriman. Pada bagian lain, wujud dari berkat itu adalah kehadiran Roh Kudus yang menyertai dan memberkati kita. Saudara, sebagai hambanya saya tahu masing-masing kita punya pergumulan dan kesulitan, persoalan, masalah, macam-macam kan. Siapa yang tidak punya persoalan? Ada persoalan tentang kesehatan, ada kelainan pada tubuhnya misalnya. Oh, tiba-tiba tidak bisa tidur. Oh, tiba-tiba kalau jalan ini sakit ini lututnya. Oh, tiba-tiba kok gampang sesak nafas. Oh, tiba-tiba macam-macam. Itu baru urusan kesehatan. Hidup kita penuh pergumulan dan masalah, misalnya kesehatan. Tapi jangan lupa, hidup kita juga punya masalah, misalnya terkait dengan ekonomi, sosial ekonomi. Bisnisnya lesu, bahkan gagal, belum tikar misalnya. Itu ada. Bahkan ada yang diberhentikan, ya, tidak diperpanjang kontraknya, outsourcing model sekarang. Ada, padahal itu butuh hidup. Masalah. Ada masalah soal kesehatan, ada masalah soal ekonomi, ada juga masalah lain, yaitu masalah relasi dengan temannya, dengan suaminya atau istrinya, dengan anaknya sendiri, dengan menantunya, dengan tetangganya, bahkan dengan orang tua. Macam-macam, ada soal warisan, ada soal pekerjaan, ada soal komitmen, dan seterusnya. Saudara, sebagai hambanya hari ini saya mengajak, mari dengan masalah-masalah itu kita tidak punya pilihan lain. Pilihan kita cuma satu, yaitu kita memohon supaya Tuhan memberkati dan menyertai. Poin ketiga dikatakan, sebelum naik surga, dia angkat tangan. Yesus itu memberkati para muridnya. Dan saudara dan saya, kita semua adalah murid-murid Kristus yang diberkatinya juga. Di tengah pergumulan, kesulitan, dan persoalan macam-macam, tapi kita juga dituntut, jangan lupa, kita ini juga harus bersaksi tentang Tuhan. Kita harus menjadi saksi Kristus. Tidak boleh beralasan, saya sangat sibuk. Enggak. Bersaksi itu tugas. Menarik. Menarik sekali. Oleh sebab itu, sekali lagi saya katakan, mari kita sungguh-sungguh jalani kehidupan yang penuh persoalan itu di dalam dan bersama Tuhan. Catatan paling akhir. Catatan paling akhir adalah penegasan Yesus itu Mesias. Kita menjadi gampang sempla, kita menjadi kehilangan keyakinan, kita menjadi ragu-ragu, kita menjadi tidak bersemangat di dalam hidup.
Karena kita lupa bahwa kita itu punya Tuhan Yesus yang Mesias, yang tolong dan menguatkan, yang pasti memberkati dan menyertai hidup kita. Oleh sebab itu, mengakui dia sebagai Mesias, meyakini dia memberkati kita, dan kita setia dalam menjalani kehidupan. Itu bagian terpenting. Saudara, saya berharap dengan segala pergumulan kita tetap dan meyakini bahwa Tuhan menyertai kita. Saya ucapkan selamat merayakan hari raya kenaikan Kristus ke surga. Sumengkanipun Sang Kristus, dan yakinlah dia Mesias, dia penuh kuasa, menolong kita, dan dia beri tugas pada kita untuk menjadi saksinya. Mari kita mohon kekuatan di dalam doa. Tuhan, kami tertunduk memohon kekuatan dan berkat. Kami tahu Engkau adalah Mesias yang sejati. Kami tahu Engkau memberi tugas kepada kami untuk menjadi saksimu yang setia juga. Dan kami tahu Tuhan memberkati kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, dengan segala situasi dan kondisi kami, dengan segala pergumulan dan kesulitan kami, dengan segala masalah-masalah kami, hari ini kami tertunduk, kami mohon kekuatan Tuhan. Berkati semua pendengar YouTube ini. Berkati hamba-Mu, berkati kami semua yang menyiapkan, dan tim multimedia yang sedia. Inilah doa kami. Kami mohon, kabulkanlah ya Tuhan. Demi Kristus pengantara kami. Haleluya. Amin.